Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan LKK 6 Blok 9, yaitu tentang range of motion, jadi ruang lingkup sendi. Di sini kita akan mengetahui normal daripada gerakan daripada suatu sendi, baik dari sendi bahu, siku, pergelangan tangan, panggul, lutut, dan juga sendi di daerah ankle joint. Jadi kita akan mulai sebentar lagi. Jadi kita mulai, pertama adalah dari sendi bahu. Jadi mula-mula kita akan melihat bagaimana gerakan dari sendi bahu. Sendi bahu contohnya seperti ini, 0 derajat, ini dalam posisi 0 derajat. Untuk abduksi, kalau abduksi itu adalah menjauhi sumbu tubuh. Jadi kalau kita lihat di sini 0. Kemudian kalau abduksi ini terus lurus. Terus dari 0 sampai kurang lebih 160 derajat. Ya, ini abduksi. Oke, kita kembalikan lagi 0 kembali. Selanjutnya adalah adduksi, ADD. Kalau tadi ADD, abduksi, sekarang adduksi. Adduksi adalah ke dalam. Nah, ini sudut kita di sini, tarik ke sini, ini lurus, kemudian ke dalam, kurang lebih sekitar, lihat, 30 derajat. Selanjutnya adalah gerakan fleksi dan ekstensi. Fleksi ekstensi itu fleksi adalah ke depan. Jadi gerakannya adalah seperti ini, fleksi. Ya, kalau kita lihat 0 ya di sini, 0, kemudian putar. Ini adalah kurang lebih 180 derajat. Jadi tentang fleksi daripada sendi bahu. Selanjutnya adalah ekstensi. Ekstensi adalah gerakan ke belakang. Nah, maksimal hanya segini. Ya, jadi menghitungnya pertama ini 0 derajat, silakan ke belakang. Nah, kurang lebih segini. Ini adalah normal, itu adalah sekitar 40 derajat. Selanjutnya, gerakan daripada sendi bahu itu adalah kita dalam keadaan seperti ini. Ya. Kemudian rotasi eksternal. Rotasi eksternal adalah menggerakkan ke arah luar sendi bahu. Ya. Kalau kita lihat sudut dari sini 0 derajat, coba kita kurang lebih sekitar 90 derajat. Selanjutnya adalah rotasi internal. Ini posisi sama seperti ini. Ya. Kita lihat ini 0 derajat, diputar maksimal 90 derajat juga. Oke, itu adalah mengenai sendi bahu. Oke, kita mulai sendi siku. Ini siku, kita lihat seperti ini. Gerakannya adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi kurang lebih sekitar, kita lihat, 130 derajat. Kemudian ekstensi ini adalah 0 derajat. Ya, jadi fleksi 130, tergantung daripada pasien, ada yang 135, 140, tapi rata-rata 130. Kemudian ekstensi 0 derajat.
Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah pergerakan sendi radiokarpalia antara, atau disebut juga pergelangan tangan. Gerakannya ada 4: ekstensi, fleksi, ulnar deviasi, radial deviasi. Kita lihat dulu berapa derajatnya. Kita di tengah-tengah, ya. Kemudian kita lihat bagaimana radial deviasi. Kurang lebih sudutnya kita lihat di sini adalah 35 derajat. Kemudian ulnar deviasi. Ya, ulnar deviasi sudutnya kita lihat adalah 40 derajat. Selanjutnya untuk menghitung fleksi ekstensi, posisi seperti ini. Ini kita ambil 0 derajat, ya, 0 derajatnya. Nah, 0 derajat seperti ini. Kemudian ekstensi. Kita lihat berapa derajat? 50 derajat, ya, 60 derajat. Kemudian fleksi ke bawah. Nah, bisa sampai 80 derajat. Sekarang kita akan memulai untuk lower extremity atau ekstremitas bawah. Gerakannya itu di daerah sendi panggul. Sendi panggul itu ada 6 gerakan. Gerakan pertama fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, eksternal rotasi, dan internal rotasi. Kita mulai terlebih dahulu dengan ekstensi daripada sendi panggul. Berapa dokter? 110 derajat. Oke. Kemudian ekstensi. Kalau ekstensi balik tubuh. Sendinya di sini. Ekstensi itu adalah berapa derajat? Coba kita lihat. Angkat. Berat. Jadi turun. Bukan ini. Nah, ini naik. Nah. Nah, 160 ini kita itu 22 derajat. Kemudian balik lagi adalah abduksi. Abduksi adalah kita simpan goniometrinya sejajar dengan femur, tibia, dan sumbu tubuh. Kemudian abduksi adalah menjauhi sumbu tubuh. Empat puluh derajat. Selanjutnya aduksi. Aduksi adalah mendekati sumbu tubuh. Tiga puluh lima derajat. Selanjutnya adalah eksternal rotasi dan internal rotasi. Ini sudutnya seperti ini. Kemudian ini di sini. Kemudian yang namanya internal rotasi ini 0 derajat. Internal rotasi adalah ke dalam.
45 derajat. Oke. Kemudian eksternal. Ini keluar daripada tubuh. Ya. Oke, 50 derajat. Selanjutnya adalah gerakan fleksi ekstensi daripada sendi lutut. Fleksi ekstensi ini goniometri dipasang di bagian lateral dengan sejajar dengan femur dan tibia. Kemudian ini adalah 0 derajat atau ekstensi maksimal. Selanjutnya adalah kita lakukan fleksi. Ini fleksi maksimal. 115. Nah, 128. ya 130 derajat. Oke. Selanjutnya adalah gerakan pada pergelangan kaki atau ankle joint. Ankle joint itu gerakannya ada 4, yaitu dorso. Ini adalah plantar fleksi, dorsofleksi, eversi, inversi. Ya. Bagaimana cara mengukurnya? Sama seperti tadi. Jadi gerakannya ini dari 9, kita anggap ini 90 derajat. Kemudian gerakan ke sini. Ya. Berapa? 115. Jadi artinya 115 dikurang 90 derajat 25 derajat. Kemudian ini kita selalu harga normalnya adalah di 90 derajat pada pergelangan kaki. Oke, sekarang itu tadi adalah dorsofleksi, ya maaf tadi dorsofleksi. Sekarang plantar fleksi. Ini. Nah, 50. jadi artinya 60 derajat plantar fleksinya. Oke. Selanjutnya adalah eversi dan inversi. Il itu masuk ke dalam. Ini 0 derajatnya. Di sini 0 derajat. Kemudian kita masukkan ke dalam. Berapa derajat? Nah, seperti ini. 30 derajat. Kemudian eversi. Eversi juga sama. Ini sini putar. Terus. Ya, up. 30 derajat. Kemudian pergelangan jari, ya, jari kaki itu agak berbeda dengan jari tangan. Karena jari kaki tidak berfungsi untuk memegang. Fungsinya hanyalah untuk menahan beban berat badan. Jadi fleksi ekstensi pada jari kaki tidak merupakan hal yang utama. Oke, sekian. Satu lagi adalah gerakan pada daerah leher. Ya, daerah leher yang kita bisa lihat adalah fleksi ekstensi, kemudian menoleh kiri, menoleh kanan. Yang pertama adalah tentang fleksi. Ini seperti ini. 40 derajat. Kemudian urus tegak. Ini adalah 0 derajat. Ekstensinya coba maksimal ke belakang. Terus stop. Stop. Berapa?
40 juga. Selanjutnya adalah menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya, silakan menoleh ke kiri. 45 derajat. Lurus lagi. Sekarang menoleh ke kanan. 50 derajat. Ya, jadi secara keseluruhan biasanya kiri dengan kanan adalah sama. Itulah cara pemeriksaan range of motion pada sendi dengan bermacam variasi. Karena tidak setiap orang sama. Kalau yang laxity atau yang lentur, maka sudutnya akan lebih banyak. Range of motionnya lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan dengan yang normal. Kalau yang kaku juga akan berkurang range of motionnya, yang gemuk juga sama, range of motionnya akan berkurang. Sekian untuk LKK 6. Saya dengan Dr. Ike, terima kasih.